Informasi selengkapnya soal temuan satu kasus polio di Kabupaten Pidi Aceh, kita akan bergabung bersama dengan Bupati Pidi, Wahyudi Adi Siswanto. Selamat siang Pak Wahyudi. Selamat siang, Bu Pak Moro. Wahyudi, ini pemerintah sudah menyatakan dan juga WHO sudah menyatakan Indonesia ini bebas dari polio 2014. Kemudian muncul kasus ini sehingga dinyatakan sebagai kasus luar biasa. Bagaimana kemudian pemerintah setempat mengidentifikasi satu kasus positif polio ini? Seperti apa Pak kronologisnya? Terima kasih, Bu Moro. Jadi sebelumnya saya apresiasi gerak cepat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pidi ketika ditemukan kasus lumpuh layu pada 7 Oktober di Puskesmas Mane. Segera dirujuk ke Rumah Sakit Tengku Ciditiro Pidi pada 18 Oktober. Kemudian segera ada koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian diambil spesimen, kemudian pada 10 November dinyatakan positif sebagai kasus polio. Maaf, 11 November WHO dan UNICEF Kemenkes datang ke PD untuk sedikit melakukan diskusi-diskusi dengan pemerintah beserta Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten PD. Lanjut kemana mengambil pemeriksaan ulang spesimen yang di sekitar kasus polio tersebut. Kemudian ternyata 13 November dari WHO, UNICEF dan Kemenkes menyatakan bahwa memang terjadi kasus positif polio. Demikian, Bu Woro. Baik, jadi ketahuinya awalnya bulan Oktober begitu ya, kemudian November Betul. dinyatakan ini adalah kasus polio. Ini tipe 2 yang sebetulnya sudah tereradikasi itu sudah lama begitu ya. Seperti apa lingkungan tempat anak ini tinggal? Karena salah satu penularan virus ini karena kebersihan, soal kebersihan dan juga sanitasi. Betul, Bu Woro. Jadi memang di lingkungan tersebut memang ada semacam kebiasaan buang air di sungai. Tetapi sesungguhnya itu yang paling penting adalah karena anak tersebut belum mengalami riwayat imunisasi apapun. Jadi barangkali kalaupun lingkungan tersebut terbiasa buang air di sungai, kalau anak tersebut sudah mengalami imunisasi barangkali akan kebal terhadap virus polio. Tapi kami sudah mulai kembangkan sanitasi yang lebih baik di lingkungan bahkan di seluruh Kabupaten Pidi untuk melakukan sanitasi dan cara buang air besar yang lebih layak, demikian, Bu. Salah satu antisipasi yang hanya bisa dilakukan dengan imunisasi dan ini anak belum mendapatkan imunisasi polio seperti itu. Lalu sosialisasi dari pemerintah daerah Pak kepada orang tua, kemudian agar anak-anak yang mendapatkan imunisasi ini seperti apa Pak cakupan imunisasi di sana? Terima kasih, Bu. Jadi memang khusus untuk Kabupaten Pidi ini memang agak spesial karakteristik budayanya. Jadi peran ulama itu sangat penting. Peran ulama, kemudian orang tua, kemudian guru-guru sekolah, baru ke anak-anaknya. Kebetulan kita sudah sosialisasi melalui tahapan ke ulama, ke siap-siap pertemuan terbuka, kita sampaikan bahwa bahaya polio dan pentingnya sanitasi yang sehat. Kemudian akan kita segera tanggal 28 November mendatang kita adakan imunisasi massal di seluruh sekolah-sekolah. Demikian, Bu Waro. Kalau ini tidak bisa kemudian disembuhkan, antisipasi yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah untuk tidak dapat menular ke mungkin lingkungan sekitar. Apakah juga sudah ada pemeriksaan lanjutan di tempat anak ini tinggal? Mungkin ada anak-anak lain yang dikatakan belum mendapatkan vaksinasi polio, Pak. Betul sekali, Bu Waro. Jadi apresiasi buat Dinas Kesehatan Kabupaten Pidi karena segera melakukan pemeriksaan cepat di lingkungan sekitar, khususnya di anak-anak sebaya yang menjadi teman-teman bermainnya. Sampai sejauh ini masih belum ditemukan kasus serupa. Tetapi kami kemudian yang paling penting adalah bagaimana kita mensosialisasi untuk hidup sehat. Kemudian mau diimunisasi dengan istilah imunisasi supaya tidak terkesan menjadi momok, kita sebut dengan imunisasi tetes manis. Demikian, Bu Waro. Kita tahu bahwa polio ini tidak ada obatnya, Pak Wahyu. Lalu apa upaya yang kemudian dilakukan setidaknya untuk meringankan dampak penyakit polio yang dialami anak ini? Kemarin bagi anak yang sudah terdeteksi positif polio dilakukan penambahan vitamin-vitamin, kemudian
pencegahan dengan gizi segala macam itu ternyata anak tersebut menjadi lebih sehat dan bisa berjalan seperti biasa. Cuman memang ada ditemukan kaki yang kurang tumbuh di kaki tungkai kirinya. Demikian, Bu. Pak, tadi Bapak katakan memang cakupan imunisasi di PD ini cukup rendah. Ada data yang mungkin Bapak miliki selain wilayah PD, di mana lagi Pak? Karena kasus ini kemudian menjadi sorotan. Betul sekali, Bu. Jadi kasus eradikasi di Indonesia itu 2014, kasus polio sudah dieradikasi atau mendapatkan sertifikat eradikasi tahun 2014. Ya. Setelah ditemukannya kasus polio di Aceh Tenggara, kabupaten tetangga Aceh Tenggara, Ya. pada tahun 2006. Setelah itu tidak ditemukan lagi sampai diberikan sertifikat eradikasi. Namun kemudian di 2022 ini setelah 8 tahun kemudian baru ditemukan kasus di Kabupaten Pidi. Demikian. Baik, terakhir Pak, apa imbauan Anda kepada masyarakat khususnya di wilayah tempat Anda dan secara umum mungkin ya di Aceh terkait dengan imunisasi polio ini? Baik, terima kasih Bu Woro. Jadi kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Pidi khususnya untuk mau anak-anaknya diimunisasi dengan tetes manis tersebut supaya bisa menjamin masa depan anak-anak kita. Demikian Bu Woro. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Bupati Pidi Wahyudi Terima kasih. Adi Siswanto. Terima kasih.